Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa maghwalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Yang terhormat Bapak Dr. Mu'alimul Huda MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah inovasi pendidikan. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Inovasi dalam Kurikulum Pendidikan. Sebelumnya, saya akan mengenalkan anggota kelompok dari kelompok 5. Yang pertama yakni saya sendiri, Syailin Nuzla Kamila, NIM 047. Yang kedua ada Siti Nurfatonah, NIM 048. Dan yang ketiga, Nabila Fathal Gina, NIM 049. Langsung saja pada materi pertama yakni A. Hakikat inovasi kurikulum. Secara etimologi, inovasi berasal dari kata Latin innovation, yang berarti pembaharuan dan perubahan. Kata kerjanya innovo, yang artinya memperbarui dan mengubah. Inovasi ialah suatu perubahan yang baru yang menuju ke arah perbaikan dan berencana, atau tidak secara kebetulan saja. Dalam referensi Kamus Besar Bahasa Indonesia, inovasi dicirikan sebagai penyajian hal-hal baru, kreasi baru yang tidak sama dengan yang sudah ada atau yang baru dikenal, atau pemikiran, teknik, atau perangkat. Inovasi dapat diartikan sebagai sebuah novel, hal baru dalam keadaan sosial tertentu yang digunakan untuk menjawab atau mengurus suatu masalah. Menurut bentuk atau jenis, novel, hal baru, itu sangat baik, mungkin sebuah pemikiran, artikel, atau mungkin suatu kegiatan. Selanjutnya, inovasi dalam kurikulum akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya, inovasi dalam pendidikan. 1. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dalam Standar Pendidikan Nasional atau SNP Pasal 1 ayat 15 dinyatakan bahwa rencana pendidikan tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah program pendidikan fungsional yang disusun dan dilaksanakan oleh setiap satuan persekolahan. Penyusunan KTSP dilakukan oleh unit pelatihan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan norma, kemampuan, dan keterampilan dasar yang dibuat oleh kantor prinsip persekolahan umum. KTSP merupakan pemikiran perbaikan rencana pendidikan yang diletakkan pada posisi yang paling dekat dengan pembelajaran, khususnya sekolah dan satuan pendidikan. Yang kedua, rencana pendidikan berbasis keterampilan atau KBK, model ideal instruktif berbasis kemampuan yang menggabungkan program pendidikan, pembelajaran, dan penilaian, menekankan pencapaian hasil belajar sesuai norma kemampuan. Program pendidikan berisi materi ajar yang diberikan kepada siswa atau mahasiswa melalui sistem pembelajaran. Model ideal instruktif berbasis kemampuan yang menggabungkan program pendidikan, pembelajaran, dan penilaian, menekankan pencapaian hasil belajar sesuai norma kemampuan. Program pendidikan berisi materi ajar yang diberikan kepada siswa atau mahasiswa melalui sistem pembelajaran. Yang ketiga, broad-based curriculum. Broad-based dalam pengertian broad-based curriculum tidak hanya diartikan sebagai berbasis luas yang mengacu pada pengaturan kebutuhan profesional yang lebih luas, sehingga tamatan dapat bergerak secara terbuka mulai dengan satu kemampuan kemudian ke berikutnya dalam materi pelajaran yang sama. Selain itu, weight-based juga mengandung makna dasar yang kuat dan mendasar, yaitu susunan mur dan baut yang benar-benar mendasar tentang sesuatu yang harus dikuasai, baik dalam hal pemahaman tentang kepentingan atau knowledge maupun dalam hal kewenangan khusus tentang bagaimana tahu caranya. Jadi, fleksibilitasnya tidak hanya kuantitatif
tetapi juga harus subjektif. Yang keempat, program pendidikan sistem ganda atau PSG. Double Framework Instruction atau PSG atau yang lebih dikenal dengan PKL adalah salah satu jenis pelatihan kemampuan ahli yang menggabungkan secara sengaja dan dalam keadaan selaras antara proyek edukatif di sekolah dan program bisnis yang dapat melalui latihan kerja langsung di bidang pekerjaan untuk mencapai tingkat penguasaan ahli, di mana kemampuan mahir harus dibingkai melalui 3 komponen prinsip, yaitu ilmu pengetahuan, perencanaan dan kiat-kiat tertentu. Ilmu dan desain bisa dipelajari dan dikuasai kapan dan di mana saja kita berada, sedangkan tips tidak bisa dipelajari. Selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya, 5. Kurikulum muatan lokal. Program pendidikan yang mengacu pada kondisi daerah setempat dikenal dengan nama kurikulum muatan lokal. Rencana pendidikan substansi terdekat di Indonesia telah diperkuat dengan Deklarasi Pendeta Diklat dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan nomor 0412-U-1987 tanggal 11 Juli 1987. Pelaksanaan telah dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Jenderal Sekolah Dasar dan Pembantu nomor 173-C-KIP-M-87 tanggal 7 Oktober 1987. Konten lingkungan harus diberikan kepada siswa dengan tujuan agar siswa lebih mengenal dan mencintai cara hidup daerah sendiri, bijaksana, bebas, infektif, dan cakep yang pada akhirnya dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap cara hidup negara. C. Komponen kurikulum. Komponen pokok dari kurikulum meliputi 1. Tujuan, 2. Materi atau isi, 3. Strategi pembelajaran dan evaluasi. Sedangkan yang termasuk komponen penunjang kurikulum adalah sistem administrasi dan supervisi, sistem pembimbingan dan penyuluhan, dan sistem evaluasi. Inovasi kurikulum adalah suatu pembaharuan atau gagasan yang diharapkan membawa dampak terhadap kurikulum itu sendiri. Kurikulum hanyalah alat atau instrumen untuk mencapai tujuan pendidikan dan pembelajaran yang ditetapkan. Kurikulum bukan sebagai tujuan akhir. Seiring dengan perubahan masyarakat dan nilai-nilai budaya, serta perubahan kondisi dan perkembangan peserta didik, maka kurikulum juga mengalami perubahan. Kesimpulan, inovasi kurikulum adalah suatu pembaruan atau gagasan yang diharapkan membawa dampak terhadap kurikulum itu sendiri. Kurikulum hanyalah alat atau instrumen untuk mencapai tujuan pendidikan dan pembelajaran yang ditetapkan. Kurikulum bukan sebagai tujuan akhir. Seiring dengan perubahan masyarakat dan nilai-nilai budaya, serta pembaruan kondisi dan perkembangan peserta didik, maka kurikulum juga mengalami perubahan. Sebagai suatu sistem, kurikulum mempunyai komponen-komponen atau bagian-bagian yang saling mendukung dan membentuk satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kurikulum menyediakan kesempatan yang luas bagi peserta didik untuk mengalami proses pendidikan dan pembelajaran untuk mencapai target tujuan pendidikan nasional maupun tujuan pendidikan Islam. Di dalam kurikulum terdapat komponen yang tidak bisa dipisahkan karena antar komponen itu saling terkait. Dalam proses belajar mengajar, seorang pendidik harus bisa menciptakan suasana yang kondusif serta mampu memunculkan motivasi peserta didik. Strategi pembelajaran mengatur seluruh komponen, baik komponen maupun baik pokok maupun komponen penunjang dalam sistem pengajaran.